Pemirsa, kuasa hukum Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan hari ini menghadirkan 4 saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan. Salah satunya saksi ahli hukum pidana yang dimintai keterangan mengenai definisi kesengajaan dalam aturan hukum pidana. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Saudara ahli, tolong saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja. Berikut kaidah-kaidah hukumnya dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung atau prinsip-prinsip hukum tentang kesengajaan dan unsur dengan maksud. Dua itu, sehingga kita bisa melihat apakah para terdakwa ini memenuhi unsur dengan sengaja dan unsur dengan maksud atau tidak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi dengan sengaja di sini merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam unsur kesalahan. Karena asas umum yang saya kira dalam hukum pidana itu ada yang namanya Handstraf Sonder School, di mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa adanya satu kesalahan. Nah, kesengajaan itu adalah merupakan salah satunya. Di mana di dalam kesengajaan itu dibedakan ke dalam 3 hal, Bapak. Jadi ada kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan juga kesengajaan sebagai kemungkinan. Tentu masing-masing berbeda-beda. Oleh karena itu di dalam kaitannya dengan unsur dengan sengaja di sini yang paling penting yang tadi sudah saya sampaikan, kita bisa bedakan ke dalam 3 hal tadi, itu ada yang namanya will and unwritten yang tidak boleh lupa di dalam satu prinsip di dalam unsur kesengajaan tadi. Apa itu? Yaitu adalah bahwa si pelaku itu menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan maupun akibatnya. Jadi ada 2 hal yang sangat penting, yaitu will and unwritten ini adalah menghendaki dan mengetahui. Nah, ketika ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, maka kemudian memenuhi atau ada unsur will and unwritten-nya, maka ini baru dikualifikasi sebagai adanya suatu sengaja tadi. Nah, lalu tadi ditanya, mohon izin Yang Mulia, kesengajaan sebagai maksud. Nah, tentu kesengajaan sebagai maksud ini adalah merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa si pelaku di dalam kesengajaan sebagai maksud itu menghendaki dan mengetahui tentang apa yang dilakukan, apa yang dia perbuat, dan kemudian dia menghendaki dan mengetahui apa akibatnya dari perbuatan yang dilakukan itu. Bisa kemudian akibat itu berupa kepastian dan bisa juga akibat itu berupa kemungkinan. Artinya bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku tadi, maka akibatnya ini akan muncul, baik itu akibat yang sifatnya pasti maupun yang mungkin itu terjadi, itu akan dikehendaki dan diketahui oleh si pelaku. Demikian Bapak. Baik. Kalau demikian, artinya kesengajaan itu ada tiga jenis ya, tiga macam ya. 3 bentuk ya. Atau 3 bentuk ya. Kesengajaan sebagai maksud, kemudian kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Ya. Baik. Apabila pengertian unsur dengan sengaja saya kaitkan dengan pengertian dari 3 bentuk kesengajaan, kemudian saya hubungkan dengan ketentuan pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang tentang ITE. Pertanyaan saya, apakah pelaku mutlak harus mengetahui dan menyadari akan akibat yang timbul dari apa yang dia lakukan? Baik, terima kasih Yang Mulia, mohon izin Yang Mulia. Jadi apa yang tadi disampaikan adalah intinya di dalam kaitannya dengan sengaja tadi. Sengaja akibat yang dilakukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku itu, bahwa akibatnya itu dikehendaki dan diketahui oleh si pelaku, Bapak.
Nah, kalau dikaitkan dengan Bapak tadi menanyakan pasal 33 maupun pasal 32 kalau tidak salah ya Bapak ya, di dalam Undang-Undang ITE di situ menggunakan terminologi dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya unsur sengaja ini tidak bisa kemudian dipisahkan dari kata tanpa hak atau melawan hukum. Artinya itu merupakan satu frase, satu kesatuan. Maksudnya apa? Maksudnya sengaja yang tadi saya sampaikan pasti ada willen and wittennya, ya, di mana sengaja yang ada willen and wittennya tadi itu kemudian akibatnya dikehendaki dan diketahui oleh si pelaku, yaitu dilakukan dengan cara apa? Dilakukan dengan cara melawan hak atau melawan hukum. Karena melawan hak dengan tanpa hak atau melawan hukum itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau melawan hukum saya kira ini adalah melawan ketentuan peraturan undang-undang tertulis, hukum tertulis ya. Kemudian kalau melawan hak itu dengan yang paling mudah kita pahami adalah tanpa adanya satu kewenangan untuk melakukan satu perbuatan tadi. Demikian. Berarti kesengajaan itu dilakukan harus tanpa hak dan atau ya, melawan hukum ya. Bukan dan ya, tapi atau ya. Atau artinya bisa salah satu Bapak ya. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali tetaplah di Breaking News TV One, kasus Sambo.